loh kepada Pak Herman. Saya menceritakan dia. Oke, lanjut ya. Bu, udah Bu? Sudah ya, oke. Jadi intinya bapak-bapak bisa memindah, bisa. Jadi bapak-bapak harus dilibatkan dalam pola asuh awal. Mulai dari menggendong bapak harus memegang, jangan ditonton saja ibunya ya. Bisa. Jadi suami saya adalah orang yang paling dekat sama anaknya. Karena ketika anak saya melahirkan, saya bekerja, yang ngurus adalah bapak. Sampai bapak itu ninggalin kerjaannya. Jadi kadang-kadang saya jadi cemburu karena anaknya lebih manggil nelpon bapaknya sekarang. Saya nggak ditelepon. Pak, gimana nih Pak? Pak, tolong Pak. Saya nggak loh. Jadi janganlah seperti saya. Kadang saya, kok anak-anak ini nggak ada telepon saya? Ada tak kirim telepon juga ada? Saya nggak ditelepon. Ibu datang nih. Betul ya. Oke. Bisa, itu terbukti. Suami saya waktu dia kecil, anak saya itu bawa ayun, dia bawa anak saya ke putih, anak saya tinggal di Raja, waktu itu saya di bidan. Jadi dia udah merantau sama bapaknya. Yang tua tuh, yang sekarang notaris segini ini. Sampai sekarang, Pak, dia dekat sama bapaknya. Berarti bisa kan? Nah, jadi ibu itu bapak ya. Bukan ibu dan bapak sama bisa. Ya. Oke, kita break sejenak karena saya akan melanjutkan dengan statik. Ada Pak Herman? Apa tadi kita mau bergerak-gerak dulu supaya dia kata, ayo bangun. Hah? Ayo berdiri, badan geser. Aku mau Pak Herman. Baik, boleh saya izin ke Bu Lili. tolong bagaimana gaya mendaki? Waktu Bu Lili ini kan sampai jam 5. Ada yang mendaki Dengan Bu Epi ini. Jadi bagaimana? Ini mundur. Udah gitu ya Pak Pram. Jadi Oh, kami 3 jam. mundur kan? Jadi mereka berdua Saya. bukan ini Pak Pram dengan ini. Bu Yuni mundur. Jadi ini kami, ini Mbak Epi yang Oh gitu. Jadi yang kami nanti lanjut sesi tetap kamu. Pak Nanti aku tanya dia kapan dia besok. Pokoknya ini dia kami berdua. Oh. ya, mulai dengan kaki kiri ya. Tunggu dulu. Oke, terus haleluya ganti puji Tuhan. Oh, haleluya. Kita coba ucapkan dulu. Pakai artikulasi yang baik. Ku mendaki ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion. Awas, kakinya kiri ya. 1, 2, 3, mulai. Ku mendaki ke bukit Sion. Stop. Kapan sampai? Tuh, lihat tuh, kapan sampai? Ku mendaki ke, mana bisa sampai? Pakai ini. Tuh, 2, 3, mulai. Ku mendaki ke bukit Sion. Ada 3 ibu ketinggalan. Mana bisa naik? Ayo, yang salah tidak usah unjuk jari. Oke, sekarang jadi ya. Siap belum? Anggap pasangan itu yang di samping itu anggap pasangan, walaupun laki sama laki. Imajinasi. Siap? 3, mulai. Stop. Belum disuruh gandeng sudah gandeng.
Mana tahan? Ditahan-tahanlah. Belum ada saatnya. Mendaki tangannya gimana? 3 mulai. Diam. Salah lagi. Masa kanan dengan kanan. Balik. Tangan kanan, kaki kiri. Jangan begini. Oke. 1, 2, sekarang jadi. Pernah sekolah di TK enggak? Kalau gurunya, ibu jari berkata, telunjuk yang ke-1, telunjuk yang ke-2, ke-3 memakai cincin, jari kecil kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Masa jumlah sampai tua. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jari kecil kelingking, pam 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 pam. Sekarang lagu mendaki tak jadi. Sekarang jadi ya, mulai. Mendaki ke Bukit Sion. Ya. Ada yang malu-malu sana. Ada yang mendaki ke Bukit Sion. Sudah lari bersampai ganti. Bumi Tuhan sudah lari bersama-sama. Siapa suruh pegang satu deret? Sepasang. Ada yang pasangannya kursi. Terakhir. Jangan salah, cari pasangan. Yang tak ada pasangan ini cari. Yang tak ada pasangan. Sudah ada pasangan belum? Susah benar cari pasangan. Itu tak ada pasangan tuh cuma cari. Aku ikhlas. 2, 3 mulai. Cari pasangan ya. Yang tak ada pasangan maju. Jadi mana? Rebutan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tahu nggak rahasia dari gerakan Pak Herman yang menyuruh kita seperti itu sebenarnya gerakan fisioterapi. Jadi ketika menyuruh kita milih mengeluarkan kita itu saraf-saraf kita yang kaku dia itu digerakkan. Jadi dia punya makna itu ikuti sekalian. Bahasa Cina. Tapi kalau medis itu fisioterapi. Dia suruh kita minta
beri dia W, beri dia wow. Lanjut, Bu. Sekarang saya masuk ke materi saya yang kedua. Tadi kita ngomong tentang bagaimana bercita-cita supaya anak karakter yang baik atau cerdas. Nah, sekarang pemerintah itu punya masalah. Tolong Pak Ibu, jadi file Hilang. Oh. Yang punyanya harus udah. Oke, ini adalah materi salah satu yang diminta pemerintah untuk juga kita pahami dan juga sampaikan ke masyarakat melalui lintas sektor. Ya, ini adalah stunting ya. Ada filosofi ya untuk yang stunting. Jangan menjadi salah paham stunting. Kalau stunting sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Nah, sudah paham kan? Oke. Jadi materi ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tetapi ini adalah program pemerintah. Tahu tak Bapak Ibu saya berganti selalu dari pagi ke Bandung ini apa tujuannya? Karena saya adalah termasuk yang kalau standarnya nggak cukup juga. Masih baru 5 ya. Jadi kalau saya mau kayak gini, saya pasti cari yang agak-agak begini supaya nampak agak tinggi sedikit. Strategi paling cepat adalah high heel ya, agak-agak begini. Oke, mari kita lihat. Stunting tentu semua sudah sering mendengar, apalagi ini digaungkan sejak tahun 2013. Ini digaungkan pas waktu itu saya masih bertugas di GISI. Jadi lahirnya program stunting saya masih di Dinas Kesehatan. Gagal tumbuh pada balita akibat keburukan kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang sudah paham golden period bukan kesehatannya yang bapak-bapak ibu yang lain. Golden period pernah dengar? Masa emas untuk pembentukan sel otak. Ya, oke. Mari kita lanjut. Nah, ini dasar kebijakan pemerintah mengapa stunting di Indonesia ini sekarang agak angka juga Pak Prabowo yang memberi KMT gitu. Sekarang duit banyak ditaikkan untuk program ini. Nah, ini dasar. Ada masih angkanya 36% dari data Kementerian tahun 2022 itu masih tinggi. Nah, coba lihat. Ini umur sebaya di kelas yang sama. Zaman kita ya Pak. Ya. Terus ini lambat ya, penurunannya masih lambat. Ini adalah cita-citanya. Kemudian instruksinya dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait. Oleh sebab itu materi ini pun kita sampaikan hari ini. Kemudian gerakan nasional dalam rangka ini program percepatan gizi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, lihat dari 3 anak ternyata ada 2 yang pertumbuhan tinggi badannya tidak mencapai standar. Oke, lanjut. Dampak stunting tadi adalah kecerdasan ya, perkembangan otak. Ternyata menurut penelitian rata-rata anak yang stunting itu tes kecerdasannya masih di bawah yang mau kita cita-citakan. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik, jadi agak lambat ya timbangan kalau anak normal yang lahir berat badannya 1 kilo, misalnya 1 bulan atau 1,5 kilo ya kalau bayi, dia hanya naiknya on 2 on 3 on naik, hanya on gitu ya. Kemudian gangguan metabolisme, jadi pencernaan pembuangan kita makan kan di metabolisme
biasa ya, tapi tidak semua, ke sebagian besar itu hemoglobinnya juga nggak banyak HB. Jadi energi HB ini kan sumber energi pada saat melahirkan kan. Nah, waktu melahirkan perlu tenaga. Benar nggak ibu yang sudah melahirkan? Sampai kita lahir. Lelah bagian hemoglobinnya kurang, lelahnya dia jadi lelah. Otot rahimnya tidak waktu udah lahir tidak berkontraksi dengan baik. Jadi dia kendor, di saat kendor kan udah ada yang putus tuh pembuluh darah waktu melahirkan, ada luka, darahnya mocok. Itu yang namanya perdarahan. Yang di Indonesia masih tinggi. Di tempat kita masih banyak kejadian perdarahan. Jadi itu yang pusing kementerian, masih banyak, harusnya tidak terjadi perdarahan. Jadi hubungannya ya, ini berdampak terhadap anemia tadi. Ada lagi dengan hubungan anemia. Kemudian untuk ibu-ibu yang kalau kita masih sadar, jadi yang di bawah 145 tinggi badannya, bentuk panggul untuk melahirkan anak kan lewat panggul ya. Jadi bentuk panggulnya yang oval itu cukup untuk lewatnya kepala bayi. Akhirnya disempit, dia jadi agak pipih. Akibatnya anak nggak bisa lahir spontan. Jadi harus dioperasi. Panggul sempit. Kalau panggul sempit dipaksakan kepala anak pecah, anaknya pasti meninggal. Kalau nggak ada dokter, kok dilahirkan dipaksakan tidak dioperasi, itu tetap anaknya kena tulang, jadi dia disangka. Ya, jadi itu yang mengapa ini digaungkan, karena Indonesia mau menurunkan angka kematian itu kan. Oke, ini jadi ya, panggul sempit tidak bisa lahir spontan karena bentuk panggul tidak normal, ya, kata kuncinya. Sekarang saya mau review dari usia yang sudah senior sampai yang masih muda. Konsep kita yang sekarang kita mau evaluasi. Kalau kita memilih pasangan dulu nih, memilih pasangan, kita calonnya mau istri kita tuh yang seperti apa sih kita pilih? Bagaimana Pak dulu? Ada istri tidak Pak Mesti? Nah, dulu milih istri. Apa yang saya bertanya? Dulu memilih saya di Bapak itu karena apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Baik, saya tertarik dengan istri saya pada awalnya karena dia pandai menyanyi. Kemudian, oh tidak ada. Tidak saya bawa Bu. Kemudian yang kedua karena dia punya kemampuan intelektual, jadi saya merasa oh ini cocok kayaknya untuk jadi pasangan saya. Kemudian yang ketiga dari selain intelektual dia ini dari fisik. Fisik cantik. Nah, secara fisik memang cantik sih tidak. Cantik sih itu. Iya. Jujur perlu. Kemudian dari fisik saya melihat bahwa ternyata kalau seperti saya tingginya sekian, saya harus paling tidak punya istri yang tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi dan luar biasa. Jadi berapa tinggi itu? Tingginya 163. Wow, tinggi dari Bapak? Saya 167. Oh iya, berarti Bapak. Sip. Ada lagi Pak? Cukup keren. Tepuk tangan dong. Pak Dwi ya, tepuk tangan. Umurnya saya mau yang lebih senior lagi. Yang lebih senior ya. Kan beda zaman Pak. Bagaimana melihat wanita yang
guru atau bidan atau perawat. Wah, kalau saya beda dulu sama zamannya kayaknya bisa ya. Akhirnya saya pilih bidan. Oh bidan, jadi istrinya bidan. Ya. Memang saya kebetulan tinggi 165, jadi istri saya itu 162. Wow. Jadi kalau cantik relatif lah, tapi cantik menurut aku cantik ya. Iya. Zaman dulu saya juga cantik juga dulu. Oke, terima kasih Pak. Kalau ada lagi kriteria yang Ibu Bapak suka yang menariknya kayak mana? Maka itulah yang sementara saya. Oke. Sehingga dia menjadi kawan setia dan berkawan kurang 6 tahun tahun ke-7. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Anton. Ya. Saya minta satu lagi yang muda. Pak Madi sudah mana yang masih muda? Dia masih bujang, Bu. Nah, ada yang masih bujang kan? Oh, prajang ya. Pater pula dulu. Ya, maksudnya Bapak ini Pak terkait dengan komunikasi seperti apa gitu kan? Sampai jatuh cinta sama ibu misalkan. Rahasia, Bu. Iya. Kriteria apa? Kriteria wanita yang jadi figur, orangnya langsing kah? Orangnya seperti apa figur imajinasi wanita yang menjadi figur itu loh. Kok kalau sekarang kami ini Pak yang berpikir dulu saya langsing loh Pak. Keibuan, lanjut. Wajah keibuan, kaki ke-11. Nanti Pak. Jujur padaku. Cerdas. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Mari kita berimbau ya untuk semua para 3 pria kejagoan kita. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia Wow. Itulah standar yang kita dengar mungkin rata-rata pria. Mari kita sekarang kenapa ya? Waktunya mau habis, Bu. Ini sampai kami 3 jam ya nanti. Ya, jawabnya, ya. betul. Sabar Pak. Kenapa Pak? Mati. Iya. Drop ya, Bu. Bukan kabel kayaknya kabel. Drop ya. Oh, udah. Apa yang drop Pak? Oke. Lanjut ya. Jadi untuk standar kesehatan, untuk mendapatkan keturunan yang cerdas, ada beberapa kriteria. Pertama adalah ini lingkar lengan. Jadi wanita yang terlalu lurus, lingkar lengannya di bawah 23,5 ya, itu adalah dengan masalah kekurangan energi kronis. Dan wanita seperti itu tidak berpotensi untuk melahirkan anak yang cerdas. Oke? Kedua, remaja. Kan calon remaja. Calon ibu dari mulai SMP, SMA, kalau terlalu kurus berisiko tadi. Jadi kalau dia ini inersia uteri tadi dia kekurangan tenaga terjadi juga. Risikonya tinggi. Jadi ini yang pertama.
energi. Untung saya dapat anak laki-laki dan anak perempuan. Karena dulu saya tidak suka sayur, makan cerewet, dan saya sangat kurus. Dan saksinya adalah Ina Mariana. Dia adalah temanku dulu SMP. Dia tahu bagaimana badan saya dulu kurus, kecil. Benar kan Ina? Ya. Kok Ina memang dari cantik ya, contohnya dia bisa. Ya, dia kurus saya. Ayo Mbak Ina, oh ini berdiri dong. Nah, Ina teman ini temanku SMP. Ina Mariana. Dina Mariana, karena ada dua artis anak kecil yang Dina. Ya, oke. Sudah ya. Jadi inilah standarnya. Jadi saya tidak mau mengupas masalah cantik dan lain-lain. Jadi kalau anak mau cerdas, pastikan dia tidak kek, pastikan calonnya tidak anemi. Terus diputuskan ya Bu? Enggak. Dirawat. Yang anemi diberi asupan gizi. Kalau dia seperti lahirnya dengan dokter kucing. Ya, karena kalau dia seperti beresiko. Kalau untuk anemi harus di rumah sakit. Oke. Nah, ini adalah penyebab statik. Apa yang terjadi di rumah kita? Saya mau cepat ya, kalau ini saya ekspres. Ini tadi remaja putri yang anemi akhirnya dia hamil. Yang terjadi juga yang masalah pola makan. Sampai hari ini nggak bisa berubah nih, boleh. Pengenalan pertama di umur 6 bulan, 4 bulan ya. Sekarang 6 bulan masih tinggi model makanannya. Tidak ada variatif dan cair. Dan lingkungan kita masih ada yang banjir di mana-mana. Kesehatan sampah, air dan lain-lain. Ini udah dibahas tadi asupan gizi. Anak saat tertumbuh sudah sakit otomatis, psikososial tadi bergerak dan bermain dan lain-lain, sanitasi dan penyakit bawaan. Ini yang program ini sudah banyak kali diceritakan. Kita sudah bisa melihat di media sosial maupun di Google. Nah, ini mau saya golden period ini yang paling penting. Bapak Ibu, ketika kita mau anak kita cerdas, ini kuncinya. 1000 hari pertama kehidupan yang digaungkan pemerintah, ini tujuannya. Anak yang seperti ini dimulai sejak kapan? Dimulai di dalam kandungan. Setelah dalam kandungan, dia lahir sampai umur 2 tahun. 2 itu otak yang dikumpul sel otak itu mencapai 85%. Jadi contoh ilustrasi, kalau untuk jadi anak cerdas kita butuh 100 sel otak. Terus untuk mendapatkan 100 itu didapatkan di 2 tahun pertama. Yang paling banyak gitu, mencapai 80 sampai 85%. Benar Bu Bettina? Ya. Jadi untuk itu di 2 tahun itu baru kita nanam bibitnya, dia baru benih-benih, masih kecil-kecil ya. Memori dia bisa mengingat cepat, bisa menangkap itu pelajaran cepat itu disitu. Jadi oleh sebab itu ketika memberi makan yang bermasalahnya adalah di ASI eksklusif. Karena menurut penelitian berbagai seluruh dunia bahwa 6 bulan pertama kehidupan cukup dengan ASI saja. Terus ibunya bekerja dan lain-lain, diberilah susu botol. Di susu botol ada zat gizi yang namanya mangan dan sen dan lain-lain. Itu kalau susu botol itu susu siapa ya yang diambil ya? Terus sapi lahir berapa kilo ya? Nah, tahu nggak anak sapi lahir kira-kira berapa kilo? 8 ya. Terus bayi baru lahir berapa kilo? 3. Kebayang nggak? Susu yang untuk 15 kilo dikasihkan dengan anak yang 3 kilo. Berarti dosisnya berapa? 3 kali lipat ya? Rata-rata 5 kali lipat. 3 sampai 5 kali lipat. Kandungan yang berlebihan di dalam susu botol itu ada di susu botol.
orang hiperaktif adalah sama yang menyebabkan otaknya itu sudah terus. Nggak relax, nggak susah tidurnya. Jadi anak-anak itu hiperaktif. Oleh sebab itu seluruh hanya diberikan ketika dia besar kan, dan bulannya ada berapa kilo udah bulan kira-kira. 6 kilo ya, malah ya. Kenapa ya hilang-hilang atau tergeser ya? Oke, itu tadi di susu. Mengapa pemerintah tidak menginginkan susu botol, harus pakai susu ASI? Terus ada lagi, apakah ibu yang kurus terisi dalam susunya cukup untuk anaknya? Cukup. Iya, ibu yang kurang gizi, agak bukan kurang gizi, kurus gitu. Boleh katakan anak kurang gizi, cukup nggak susunya? Gizi dalam susunya. Siapa yang bilang cukup kalau ibunya kurus? Gizinya cukup, ayo angkat tangan. Siapa yang bilang? Siapa yang setuju ibu yang kurus, anak di kandungan air susu ibunya cukup? Siapa yang setuju? Ayo, siapa yang setuju? Kurus tapi cukup. Oke, mana tangannya? Setuju? Nggak nyampe sore. Siapa yang setuju kalau ibunya sehat baru cukup gizinya? Kalau ibunya tangannya nggak kurus itu normal, baru cukup gizinya. Asinya cukup gitu loh, isi kandungannya loh. Paham nggak pertanyaan saya? Siapa yang setuju? Ada sisanya kan? Oke. Jadi Tuhan Yesus itu tidak ada duanya. Dia sudah menciptakan air susu, mau ibu 2 ton ataupun ibu 35 kilo, kandungan itu mencukupi untuk tumbuh kembang anak. Ya, karena itu diteliti, diambil dari berbagai ibu, dicek isinya. Jadi nggak ada yang pakai mengukur ini sudah untuk anak. Jadi jangan khawatir ada yang nggak pede. Dia bilang saya kan terlalu kurus, nanti nggak cukup asinya. Benar nggak? Siapa yang sering mendengar bahwa air susu nggak cukup? Benar ya? Saya poin, nggak bisa ucapin waktu bahwa ASI ada diproduksi bila diisap susunya, disedot bayi. Ya, kalau ibunya menunda menyusui, maka ditunda juga produksi ASI-nya. Setuju? Oke. Ya. Manfaat ketiga ya. Saya mau cepat ini bisa kita baca. Nah, ini yang dilema. Kita takut anak tak mampu menelan. Ketika hari pertama memberi bubur, ini yang terjadi. Benar nggak? Dia kan belum bisa menelan, agak-agak cair lah. Ini tidak ada gizi. Jadi ini yang benar. Dari 6 bulan. Caranya kalau membuat bubur dia tidak menempes, berarti dia padat. Kalau sendoknya dia menempes, berarti itu cair. Jadi kalau kita mau anak tumbuh sel otaknya sehari, misalnya 10 bibit benih, kita kasih pada ini. Kalau ini nanti 10, yang dapat hanya 5. Paham? Jadi ke sekolah dia dapat 6, 7 dapat 5, yang marah dengan anak. Mengerti? Jadi bibit itu waktu kecil, dia waktu masa balita, dia baru benih-benih kita kumpul. Kemudian dan sampai di mata masih benih-benih bisa kumpul. Kemudian baru ukurannya. Jadi kalau ke sekolah baru kasih telur, baru kasih apa, dia hanya tahu ukurannya. Jadi sel otaknya tidak banyak, tidak nambah banyak. Sudah paham? Boleh bayar? Ya. Jadi bibitnya di 1000 hari pertama kita kejar.
Oke, itu dulu suku kafir. Nah ini masalah sekarang, ini juga fakta. Dulu kita mengenal 4 sehat dan sempurna kan? Namun dari berbagai penelitian kita ada kekurangan karena ini, ini. Jadi apa menu yang sekarang adalah menu 4 bintang. Perbedaannya di mana? Buah dan sayur jadi satu, protein tetap harus ada, nabati dan hewani. Jadi ini hewani, ini nabati, ini karbohidrat. Ini baru lengkap untuk buat sel otak. Kayak kita bikin pancake, ada mentega, ada telur gitu kan. Jadilah dari pancake. Nah inilah ya. Silakan dibaca. Nanti karena waktu saya ini untuk menekan teks itu mulai dari gambarnya ini nanti bagikan materinya, silakan dilihat. Nah ini tadi sudah remaja anemia dan remaja pendek. Inilah wanita idaman. Oke. Nah ini tadi dampaknya. Ini tadi proses dari yang mengakibat perdarahan. Oke, apa yang dilakukan konsumsi dan gizi? Kenapa? Habis. Ya, sekalian burung irian, burung